Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita akan mempelajari Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai 12 di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita tundukkan kepala, kita akan mohon hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan ketika kami merenungkan firman-Mu, Engkau juga yang tundukkan pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami taati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami pelajari secara pengetahuan, tetapi kami juga dapat menerimanya secara iman Tuhan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan di dalam pasal 52 ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah kabar baik bagi Sion ya. Ini di terjemahan baru edisi yang kedua. Saya akan mengantar kita untuk melihat ayat demi ayat, tetapi marilah kita renungkan dulu tentang kabar baik ya. Jadi saya mengajak kita untuk merenungkan ulang tentang kabar baik. Mungkin bagi kita yang dimaksud dengan kabar yang baik adalah ya sesuatu yang atau hal-hal yang baik yang kelihatannya besar dapat kita rasakan secara langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya kalau yang tadinya tidak memiliki pekerjaan sekarang tiba-tiba diterima kerja, atau juga tiba-tiba naik gaji, lulus kuliah, menikah dan sebagainya. Bagi kita itu mungkin adalah kabar baik di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita merenungkan mungkin kita bisa berpikir bahwa kalau kita belum mendapat sesuatu seperti yang orang lain rasakan, ya berarti keadaan kita itu belum baik gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya kembali diingatkan Tuhan ketika masa-masa pandemi dulu saya terkena COVID, dan pada saat itu keadaan saya sangat parah, dan di rumah sakit itu waktu itu saya itu sudah tidak peduli lagi dengan keadaan di luar ya, maksudnya tidak peduli itu, saya sudah tidak memiliki pengharapan lagi karena saya merasa ya hidup saya akan berakhir pada saat itu. Nggak peduli apakah dulu saya pernah kuliah atau tidak, atau mungkin orang-orang lain di rumah sakit tersebut juga tidak peduli apakah gaji mereka itu berapa, bisa makan enak atau tidak. Pada waktu itu saya sama sekali tidak bisa makan apapun ya, praktis makan apapun. Saya hanya bertahan dengan makan pisang setiap hari karena hanya itu yang bisa saya makan. Adik ipar saya, kakak ipar saya itu mengirim setiap hari waktu saya masih agak bisa punya tenaga di rumah sakit, jus yang harganya mahal-mahal, tetapi saya itu tidak bisa untuk menikmatinya ya. Saya tidak bisa meminum dan menelannya. Jadi setiap hari praktis saya hanya makan pisang ya, tentu saja dengan infus. Nah, saya tidak peduli dengan hal-hal baik yang dulu saya nikmati ataupun mungkin dulu saya impikan ya. Karena makan saja sulit dan bernafas saja sulit ya. Mungkin bagi kita yang sehat, belum pernah merasakan COVID, ya bernafas bagi kita adalah hal yang alami, hal yang wajar. Tidak ada sesuatu yang besar. Tetapi ketika saya mengalami COVID, saya baru tahu bahwa kita bisa bernafas pun itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Sehingga pada waktu itu ketika ada kabar bahwa ada oksigen tersedia di rumah sakit yang besar, itu menjadi pengharapan bagi saya bahwa saya bisa melanjutkan hidup. Jadi ketersediaan oksigen itu menjadi hal yang pada masa itu luar biasa besar bagi saya. Oksigen yang bagi kita mungkin kurang kita syukuri ya, mungkin kurang kita rasakan, pada waktu itu bagi saya adalah kabar baik yang luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian,
Kabar baik itu bisa kita lewatkan karena kita mungkin merasa bahwa hal-hal yang baik itu wajar kita terima di dalam kehidupan ini. Demikian juga kabar baik di dalam Alkitab yaitu Injil. Bagi kita yang sudah Kristen, merasa Kristen dari kecil, rajin ke gereja, mungkin sudah merasa bahwa Injil atau kabar baik itu juga sudah biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya. Namun, seperti saya ketika menghadapi COVID baru tahu apa artinya oksigen, maka kalau kita mempelajari Alkitab benar-benar ya, kita akan kembali diingatkan bahwa kabar baik atau Injil itu mungkin baru akan kita rasakan ketika kita sudah memahami bahwa ada kabar buruk di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel atau di sini di dalam kerajaan Yehuda ya. Kita sudah mempelajari bahwa karena dosa-dosa mereka, maka Yehuda itu jatuh di dalam pembuangan. Mereka merasakan sendiri bagaimana menderitanya ketika mereka ditindas oleh bangsa atau bangsa-bangsa asing yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah kabar buruk yang mereka alami sendiri. Dan di situ mereka itu baru kelihatan bingung. Oh ya, kok bisa ya? Dulu ketika mereka ada di dalam berkat-berkat Tuhan, mungkin mereka tidak menyadarinya, tidak mensyukurinya, sehingga mereka kemudian beralih ya dari percaya benar-benar kepada Tuhan, mereka beralih menjadi percaya kepada hal-hal di luar Tuhan. Mereka lebih mengandalkan manusia dibanding Tuhan. Mereka lebih mengandalkan aktivitas rohani dibandingkan relasi yang benar dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan mereka masuk ke dalam keadaan yang buruk. Dan disitulah mereka benar-benar mengerti bahwa ternyata hidup sebagai umat Tuhan ya di dalam berkat-berkat Tuhan itu adalah hak istimewa yang tidak bisa diterima oleh sembarang orang. Nah, kemudian setelah Yehuda itu sekian lama ada di dalam pembuangan, kemudian Tuhan itu menyatakan kabar baik kepada mereka bahwa Tuhan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menghibur Sion yang ada di dalam penderitaan. Itulah yang kita pelajari di dalam pasal 51 yang sudah kita ulas selama 3 sesi. Dan kemudian di dalam pasal 52 ini dinyatakan ada kabar baik bagi Sion atau Yerusalem. Pasal 52 ini dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah seruan kepada Yerusalem untuk bersiap, yaitu ayat 1-2. Kemudian Tuhan menebus umatnya, ayat 3-6. Sukacita karena kabar baik, ayat 7-10. Dan perintah untuk menguduskan diri, ayat 11-12. Kalau kita perhatikan di dalam pasal ini itu diawali dengan seruan terjagalah, terjagalah. Itu sudah saya ulas ya, karena sudah 2 kali frasa yang sama itu dituliskan di dalam pasal sebelumnya, pasal 51, yaitu ayat 9 dan ayat 17. Dan di dalam pasal 52 ini, terjagalah, itu merupakan seruan kepada umat Tuhan di pembuangan supaya mereka bersiap-siap meninggalkan Babel. Mereka yang tadinya terpuruk tidak berdaya, mereka diminta untuk bangkit karena sebentar lagi Tuhan akan menyelamatkan mereka dengan mengeluarkan mereka dari Babel. Dan kemudian nanti pas kabar baik ini akan diteruskan di dalam pasal 53 yang dimulai dari pasal 52 ayat 13 itu tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi kabar baik yang dituliskan di dalam pasal 52 ini nanti akan digenapi di dalam hamba yang menderita di dalam pasal 53. Memang di dalam kitab Yesaya ini kita agak mustahil ya, menentukan siapa sih hamba yang menderita yang ada di dalam pasal 53 ini. Pada masa itu konteksnya itu apa. Tetapi yang jelas
nanti setelah di dalam perjanjian baru, hamba yang menderita di dalam pasal 53 ini, itu nantinya akan digenapi di dalam Kristus. Kristus adalah hamba yang menebus umatnya melalui penderitaannya. Ya, ini yang kita dapatkan ketika kita mempelajari kitab-kitab di dalam perjanjian baru yang mengutip dari pasal 53 ini. Jadi kita sebagai umat Tuhan pada masa kini yang sudah menerima Alkitab lengkap, tidak hanya perjanjian lama tetapi juga perjanjian baru, teologi atau pengenalan kita kepada Tuhan itu seharusnya lebih lengkap. Apalagi kita juga sudah dituntun oleh Roh Kudus. Dibandingkan apa? Dibandingkan bangsa Israel pada masa itu yang mereka belum menerima wahyu secara lengkap. Nah, pertanyaannya kalau kita di masa kini itu sudah menerima wahyu yang lebih lengkap dibanding umat Tuhan di perjanjian lama. Pertanyaannya, apakah hidup kita itu lebih baik dibanding mereka atau tidak? Apakah kita masih terseret dengan godaan-godaan dunia, kekuatan-kekuatan dunia seperti orang-orang Israel pada masa itu mereka bisa mengabaikan Tuhan? Ya, itulah yang harus kita renungkan sebagai umat Tuhan di dalam perjanjian baru atau masa yang sekarang ini. Mari kita akan memperhatikan ayat demi ayat di dalam pasal 52 ini. Saya akan membacakan bagian yang pertama, yaitu ayat yang pertama dan kedua terlebih dulu. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab orang yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu darimu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Jadi di sini digambarkan Israel atau umat Tuhan atau yang orang-orang Israel di dalam kerajaan Yehuda pada masa itu seperti seorang putri yang tidak berdaya karena ada di dalam tawanan. Bangsa Israel tidak berdaya karena mereka ditindas oleh bangsa Babel. Tetapi ketika Tuhan akan memberikan kelepasan kepada mereka, maka mereka diminta untuk terjaga, ya, bangun, bangkit dari keterpurukan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Orang Israel yang tadinya digambarkan berpakaian kabung karena mereka mengalami penderitaan di dalam pembuangan, sekarang diminta untuk bersiap-siap, ganti baju yang bagus, karena mereka akan mengikuti parade kemenangan di dalam pembebasan dari Tuhan. Inilah tema yang sentral dari pasal ini. Tuhan itu akan membebaskan mereka, umatnya yang mengalami penderitaan, Tuhan akan memulihkan mereka. Orang yang tak bersunat, yang najis, yang ada di dalam bagian ini, dikatakan tidak akan masuk lagi ke dalammu. Orang yang tak bersunat itu mengacu pada orang-orang yang bukan Israel. Karena sunat adalah tanda yang eksklusif, tanda perjanjian antara Allah dan Israel. Jadi ini khusus bagi orang Israel. Jadi orang yang tidak bersunat itu mengacu pada orang-orang di luar Israel. Sementara itu orang yang najis itu mengacu pada orang yang tidak layak untuk beribadah. Jadi bukan hanya najis itu bukan hanya non-Israel secara ras, tetapi juga sebenarnya secara teologis. Mereka tidak layak untuk beribadah. Orang yang tidak bersunat, orang yang najis, keduanya ini mengacu pada bangsa asing yang menjadi musuh Israel. Ya, termasuk juga pada masa itu adalah Babel yang menindas Yehuda, kemudian juga Asyur menindas Israel, kerajaan utara, dan Mesir sebagainya. Ketika Tuhan melepaskan mereka, Tuhan berjanji mereka akan benar-benar lepas. Janji Tuhan bahwa Yerusalem itu tidak akan dihina kembali oleh orang-orang asing yang tidak mengenal Tuhan. Tidak akan ada lagi kehancuran yang dialami oleh Yerusalem.
Ketika saya memperhatikan ayat ini, saya juga bertanya-tanya ya, kalau Tuhan berjanji bahwa Yerusalem tidak akan diserang lagi oleh orang-orang atau bangsa-bangsa asing. Tetapi kalau kita membaca nanti di dalam masa sebelum Tuhan Yesus, masa perjanjian baru ya, ketika Tuhan Yesus juga, dan setelah itu, maka sekali lagi ternyata Yerusalem itu juga akan ditindas oleh bangsa asing, yaitu dijajah di bawah pemerintahan Romawi di dalam masa perjanjian baru. Tidak hanya itu, Bait Allah pun nanti juga akan mengalami kehancuran kembali pada tahun 70 Masehi. Nah ini saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Di sini Tuhan berjanji bahwa bangsa asing tidak akan lagi menduduki Yerusalem. Tetapi nanti di dalam masa perjanjian baru, Yerusalem kembali sekali lagi diserang atau ditindas oleh bangsa asing, yaitu bangsa Romawi. Nah kalau kita perhatikan ya, nubuat di dalam kitab-kitab para nabi, termasuk juga di dalam Yesaya, sebenarnya penggenapannya itu bisa dilihat sebagai ada dua horizon ya. Yang pertama adalah mungkin digenapi pada masa itu ya, ketika umat Tuhan itu dilepaskan, kemudian Yerusalem itu dipulihkan. Jadi orang-orang Yehuda kembali dari Babel ke Yerusalem. Tetapi nanti sebenarnya penggenapan secara penuh kita juga melihat ya, kalau di dalam kitab Wahyu itu ada yang disebut dengan Yerusalem baru. Nah jadi Yerusalem yang tidak akan diserang lagi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu digenapi secara penuh ketika nanti kita tinggal di Yerusalem yang baru. Yerusalem rohani. Kalau Yerusalem fisik jasmani dilepaskan dari penindasan bangsa-bangsa asing, manusia yang ada dalam darah dan daging. Tetapi di dalam Yerusalem yang baru, nanti kita tidak akan lagi ditindas, tidak akan lagi dihancurkan oleh dosa, oleh maut, oleh penderitaan dan sebagainya. Jadi ini adalah janji Tuhan yang kuat. Tidak hanya digenapi pada masa Yesaya, tetapi juga akan digenapi secara penuh ketika nanti kita tinggal di Yerusalem yang baru. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita yang ada di tengah-tengah penderitaan dunia ini, bahwa suatu saat kita benar-benar akan dilepaskan dari semua penderitaan dan semua tantangan yang ada di dalam dunia ini. Kemudian bagian yang kedua ayat 3-6, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual dengan cuma-cuma, maka kamu akan ditebus tanpa bayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai pendatang, kemudian Asyur menindas dia tanpa alasan. Namun sekarang apalagi urusanku di sini, demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah diangkut pergi begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Inilah aku. Ini penegasan yang sangat kuat bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada umatnya. Dia tetap menjaga, seperti yang saya bahas di sesi yang lalu, dia tetap menjaga relasi dengan umatnya. Mereka tidak kehilangan identitas sebagai umat Tuhan, walaupun mereka telah jatuh di dalam dosa dan mengalami penderitaan. Di bagian ini terlihat bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kuasa kepada bangsa-bangsa asing seperti Mesir. Kita bisa membaca di dalam kitab Keluaran pasal 1 sampai ayat 15. Juga ada penindasan dari Asyur di dalam Yesaya pasal 7 sampai 8. Secara teologis ya, dalam cara pandang Tuhan, umat Tuhan yang ditindas di Mesir, di Asyur, di Babel dan sebagainya, itu sebenarnya Tuhan izinkan untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Jadi bangsa-bangsa yang asing tersebut, mereka bisa menang atas Israel karena apa?
Karena itu adalah seizin Tuhan dan bahkan itu adalah rencana Tuhan. Jadi tanpa Tuhan memberikan kuasa kepada mereka, mereka itu tidak bisa menguasai Israel. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa bangsa-bangsa itu adalah bangsa yang kejam ya, menindas. Terus kita mungkin bertanya, loh kalau seperti itu ya, apakah berarti ya mereka sebenarnya pahlawan gitu ya, karena mereka sedang menggenapi rencana Tuhan. Nah di dalam kehidupan ini itu ada dua sisi. Memang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu terjadi tidak ada yang terjadi di luar kendali dan rencana Tuhan. Semuanya itu ada di dalam kendali dan rencana Tuhan. Tetapi ketika manusia berbuat jahat seperti Mesir, Asyur, Babel, mereka berbuat jahat menindas Israel, walaupun Tuhan memakai mereka untuk menggenapi rencananya, tetapi pada waktu mereka menindas Israel, mereka itu di dalam cara pandang mereka itu tidak melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Mereka menindas Israel karena murni mereka adalah bangsa yang kejam, ingin menguasai dan murni untuk menindas Israel. Nah, itu jadi tetap saja mereka itu berdosa di mata Tuhan. Karena motivasi mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mendisiplinkan Israel, tetapi untuk ya memang untuk berbuat jahat. Namun sejahat apapun manusia di muka bumi ini, Tuhan tetap bisa mengendalikan mereka. Bahkan kejahatan-kejahatan manusia, iya Tuhan tetap tidak berkenan ya dengan kejahatan manusia, tetapi Tuhan bisa memakainya untuk menggenapi rencananya yang indah dan yang kudus. Ya, jadi kejahatan mereka digunakan Tuhan untuk memberi disiplin kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu bisa berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah jadi karena bangsa-bangsa asing itu mereka menindas umat Tuhan, tujuannya itu bukan memuliakan Tuhan. Tuhan itu dalam kacamata ekonomi itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Maka di sini dikatakan Tuhan juga akan menebus Israel tanpa bayaran gitu ya. Tuhan tidak berutang budi kepada mereka. Itu seperti pertanyaan klasik ya. Yesus kan mati karena ada pengkhianatan Yudas. Nah kalau kayak begitu berarti Yudas itu pahlawan gitu ya, orang baik. Sehingga akhirnya semua orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa diselamatkan. Tidak itu ya. Di dalam bagian ini sudah Tuhan paparkan ya, logika teologinya. Bahwa Yudas dan juga termasuk orang-orang yang jahat, mereka tetap akan berhadapan dengan murka Tuhan karena mereka melakukannya dengan motivasi yang keliru. Jadi Tuhan akan menebus Israel tanpa bayaran. Tuhan tidak berutang budi kepada bangsa-bangsa asing itu. Dan melalui penebusan itu, ini tujuannya, Israel akan kembali mengenal Tuhan sebagai Allah mereka. Ini jangan dilupakan, Tuhan menebus kita, Tuhan melepaskan kita, Tuhan melenyapkan penderitaan kita. Itu tujuannya bukan semata-mata supaya hidup kita enak, bukan ya. Tetapi apa? Ada maksud yang indah atau yang kudus di balik itu supaya apa? Supaya kita itu kembali mengenal Tuhan sebagai Allah kita. Ini jadi kalau ada di dalam pergumulan kehidupan, ya tujuan kita sebenarnya bukan Tuhan lepaskanlah aku dari pergumulan ini gitu ya. Tetapi apa? Tuhan nyatakan kehendak-Mu di dalam pergumulan ini. Dan kalau kita dilepaskan dari pergumulan tersebut, apakah iman kita itu lebih kokoh kepada Tuhan? Apakah kita lebih berempati kepada orang, menjadi berkat bagi banyak orang dan sebagainya. Nah itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi kehidupan orang Kristen bukan hanya mencari kehidupan yang lepas dari penderitaan yang enak ya, tetapi adalah kehidupan yang ada di dalam rencana Tuhan yang memuliakan Tuhan. Penebus tanpa bayaran ini juga nantinya akan digenapi ya di dalam perjanjian baru melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Misalnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi seperti Tuhan menebus Israel dari Babel, tidak membayar barang apa-apa ya. Tuhan menebus kita juga bukan membayar dengan emas atau perak atau hal-hal lain yang kelihatannya bernilai besar. Tetapi justru itu, kelihatannya keselamatan kita itu murahan ya, cuma-cuma. Tetapi sebenarnya bukan murahan, karena apa? Justru terlalu mahal. Kita tidak bisa membayar keselamatan kita, sehingga Kristus harus mencurahkan darahnya sendiri, sehingga kita itu bisa lepas dari dosa dan maut. Jadi anugerah yang kita terima dari Tuhan itu bukan murahan. Cuma-cuma tetapi bukan murahan. Justru karena terlalu mahal, maka Tuhan membebaskan harganya ya. Dan itu sudah dibayar lunas oleh Kristus. Ini kalau kita mengerti alur yang seperti ini, maka kita akan mengerti bahwa Injil atau kabar baik yang kita terima itu benar-benar kabar yang baik. Karena kita tahu ya kabar buruknya, kita terancam dosa dan maut. Kalau kita mengalami penderitaan di dalam dunia, bayangkan ya, sebenarnya kita itu terancam penderitaan yang berkali-kali lipat dari penderitaan terhebat yang bisa kita alami di dunia. Dan itu tidak akan ada habisnya. Itu adalah penderitaan yang kekal. Maut itu seperti itu. Itu kabar buruknya ya. Kabar buruknya kita semua akan mengarah ke situ ya. Kita tidak memiliki pengharapan. Apapun kebaikan kita tidak bisa memuaskan tuntutan Tuhan. Nah, tetapi ada kabar baiknya, yaitu apa? Keselamatan yang tidak bisa kita usahakan sendiri ini ditawarkan secara cuma-cuma di dalam Kristus. Kita yang tadinya tidak berpengharapan menuju kehancuran total, sekarang kita dijanjikan hidup yang kekal. Inilah kabar baik yang kita terima dari firman Tuhan. Benar-benar kabar baik, karena kabar seperti ini tidak mungkin bisa kita dapatkan dari dunia ini. Bagian yang ketiga ayat 7-10, firman Tuhan mengatakan demikian. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera, yang memberitakan kabar baik, yang menghadapkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara. Mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Nah, bagian ini menyatakan sukacita yang didapat dari kabar baik. Ada kabar damai sejahtera, kabar baik, keselamatan. Dan juga ada satu hal tadi, Allahmu memerintah sebagai Raja. Jadi ini adalah berita tentang keselamatan dari Tuhan. Dan seperti yang saya ulas tadi, berita seperti ini membuat umatnya bersukacita. Nah, di sini ya saya menggunakan gambaran pembawa berita kemenangan. Pada masa itu ketika perang dan mengalami kemenangan ya, misalnya ada bangsa berperang dan bangsa itu menang, maka ada pembawa pesan ya, pembawa berita dari bangsa yang menang tersebut yang akan lari cepat-cepat dari medan perang menuju ke kota. Untuk apa? Untuk mengabarkan bahwa mereka telah memenangkan perang. Nah, ini gambaran dari pembawa pesan yang berlari cepat-cepat untuk membawa kabar kemenangan. Inilah yang digunakan oleh Yesaya untuk menyatakan bahwa ada orang yang diutus Tuhan untuk cepat-cepat mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan kepada umat Tuhan yang ada di dalam penindasan. Dan kabar baiknya itu bukan hanya kelepasan ya, tetapi juga bahwa Allah itu memerintah sebagai Raja. Allah memerintah sebagai Raja berarti apa?
Mereka akan melihat kembali bahwa bangsa-bangsa yang kuat yang menindas mereka itu akan ditaklukkan oleh Allah. Musuh akan dikalahkan. Tetapi mereka juga diingatkan kembali kalau Allah memerintah sebagai raja. Kalau Allah yang sebagai raja itu melepaskan mereka, maka mereka juga harus taat kepada Allah di dalam kehidupannya. Ya, jadi kelepasan yang kita terima juga bukan hanya membuat kita bergembira karena kita lepas dari penderitaan, mengalahkan kuasa maut, tidak ya, tetapi juga ada aspek bahwa kita juga harus taat kepada Raja yang telah melepaskan kita, yaitu Kristus. Kemudian ada frasa di depan mata semua bangsa, segala ujung bumi melihat. Jadi di sini dinyatakan bahwa karya keselamatan dari Tuhan itu tidak hanya bagi Israel, tetapi juga meluas ke seluruh dunia. Jadi jangan berpikir bahwa Injil tersebar ke seluruh dunia, kita harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia itu adalah perintah yang baru muncul di dalam perjanjian baru. Kalau kita meneliti Alkitab, sejak perjanjian lama pun sebenarnya Tuhan sudah menyatakan bahwa keselamatan itu harus tersebar bukan hanya di lingkungan orang Israel, tapi ke seluruh penjuru dunia. Itulah berkat Abraham ya, yang harus jadi Abraham menjadi berkat supaya bangsa-bangsa lain itu juga menerima berkat dari Tuhan. Inilah kabar baik yang kalau kita pahami itu kita akan merasakan sukacita. Nah, sekarang renungkan ya di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, kita tuh bersukacita? Apakah ketika kita berdoa, kita beribadah, datang ke gereja, pelayanan, apakah kita bersukacita? Ya, kalau kita memahami kabar baik itu seperti apa, anugerah yang kita terima di dalam Kristus itu seperti apa, kita pasti akan merasakan sukacita. Tetapi kalau kita ya kayak tadi ya, menerima keselamatan itu kayaknya hal yang wajar, ya aku anak Tuhan, aku pasti akan diselamatkan. Ya kita akan melihat bahwa firman Tuhan, doa, ibadah dan sebagainya itu bisa menjadi beban bagi kita. Karena apa? Kita itu tidak memahami bahwa ada kabar buruk di dalam kehidupan kita itu sebenarnya layak untuk dimusnahkan di dalam maut. Ya jadi inilah pentingnya bagi kita sebagai umat Tuhan, kita tidak hanya belajar perjanjian baru saja, tetapi kita juga belajar perjanjian lama. Karena kalau kita cuma menggali perjanjian baru, lebih suka belajar perjanjian baru yang penuh anugerah kelihatannya, kita itu tidak mengerti kabar buruknya. Ketika bangsa Israel ditindas, ketika umat Tuhan jatuh, ketika Adam dan Hawa makan buah dari pohon yang dilarang, itu adalah kabar buruknya. Dan itu adalah cerminan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi kalau kita nonton film, kita hanya tahu endingnya, kita itu tidak akan bisa menikmati film itu. Tetapi kalau kita nonton film dari awal hingga akhir, melihat prosesnya, kita pasti akan menikmati ketika nanti endingnya berakhir dengan baik ya. Itu Alkitab juga seperti itu. Makanya di dalam kehidupan ini juga sebenarnya pergumulan adalah ya kita tidak mencari pergumulan hidup, kesulitan hidup ya. Tetapi sebenarnya kalau di dalam pandangan Alkitab, pergumulan hidup itu juga sebenarnya berkat dari Tuhan ya. Karena dengan mengalami pergumulan hidup, kita itu tahu kabar buruknya. Kita itu jadi bersandar kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita itu lebih bisa menghargai anugerah yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian bagian yang terakhir ayat 11 dan 12. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah kamu tersentuh oleh yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perlengkapan rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan keluar terburu-buru dan pergi melarikan diri. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Jadi di sini bangsa Israel diminta untuk tidak membawa apa-apa dari Babel, kecuali perlengkapan rumah Tuhan yang dahulu dirampas oleh Babel. Kita bisa membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 13 sampai 17 ketika orang-orang Kasdim, bangsa Babel itu mereka
menghina rumah Tuhan, masuk ke dalam bait Allah dan mereka merampok barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Dibawa ke Babel. Nah, ketika umat Tuhan keluar dari Babel, Tuhan bilang, yang perlu kamu bawa itu cuma perlengkapan yang dulu ada di bait Allah. Barang-barang yang lainnya ada di Babel itu jangan kamu bawa ya. Jangan menajiskan dirimu dengan membawa barang-barang itu. Yang ditekankan di sini adalah apa? Tuhan itu bukan hanya melarang untuk membawa barang-barang atau warisan dari Babel, tetapi Tuhan sebenarnya sedang menekankan bahwa mereka harus memisahkan diri dari kenajisan Babel. Jangan jatuh lagi ke masa lalu ya. Bukankah ketika mereka menajiskan diri, maka mereka itu masuk ke dalam penderitaan. Nah, makanya mereka harus lepaskan dari itu semua sehingga di masa depan mereka itu akan terus ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kemudian ada kalimat Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ini itu seperti parade atau pasukan gitu ya. Tuhan itu menjadi pembuka jalan di depan. Kemudian Tuhan juga akan menutup parade tersebut ya. Di barisan paling belakang sendiri. Jadi paling depan dan paling belakang itu ada Tuhan. Nah, di sini menyatakan bahwa penjagaan yang sangat kuat akan diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan di sini bagi kita pada masa kini itu menyatakan bahwa hidup kita juga seperti itu ya. Dari awal hingga akhir hidup kita itu ada di dalam penjagaan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini kita bisa tetap teguh memiliki pengharapan karena kita tahu bahwa hidup kita dari awal hingga akhir itu dijaga oleh Tuhan. Ini ada satu tambahan sedikit, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Injil itu disebut juga kabar baik? Injil itu atau yang disebut juga kabar baik itu berasal dari bahasa Yunani euangelion, artinya kabar baik, atau dalam bahasa Inggrisnya gospel. Ini sebenarnya dari bahasa Inggris kuno ya, gospel. God-nya itu bukan Tuhan, tetapi good ya, kalau di dalam bahasa Inggris modern. Artinya good news. Nah, kabar baik itu sebenarnya menyatakan kalau di dalam perjanjian lama itu adalah kelepasan dari Tuhan yang diberikan kepada umatnya yang ada di dalam penindasan oleh bangsa-bangsa asing. Nah, kemudian nanti puncaknya itu akan digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu apa? Ketika umat Tuhan itu mengalami kelepasan setelah Kristus menebus umatnya dari dosa. Jadi kelepasan dari musuh duniawi yang ada di dalam perjanjian lama. Dan juga nanti kalau kita melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus ya, lepas dari misalnya dari roh jahat, lepas dari sakit penyakit, lepas dari ancaman bencana alam, angin ribut dan sebagainya. Kelepasan-kelepasan itu menggambarkan kelepasan yang lebih besar, yaitu apa? Kelepasan dari dosa atau maut. Jadi bukankah ini kabar yang menggembirakan, yang hanya diterima oleh kita yang percaya kepada Tuhan? Orang-orang dunia bisa mengalami kelepasan yang parsial, yang sebagian. Kelepasan dari sakit, kelepasan dari kebangkrutan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kelepasan dari maut. Itu adalah kabar yang sebenarnya luar biasa besar. Jadi sebagai orang Kristen kita dituntun oleh Tuhan melalui firman Tuhan supaya tidak cepat-cepat menyerah ketika mengalami pergumulannya, tidak cepat-cepat kecewa ketika kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Sebenarnya kita telah mendapatkan sesuatu yang lebih besar dibanding apapun yang bisa disediakan oleh dunia ini. Nah, kalau kita memahami itu, maka kita akan merasakan sukacita ketika menerima kabar baik. Bagi kita yang belum menerima kabar baik, menerima Kristus ya dan tawaran keselamatan yang diberikan olehnya, marilah kita terima pada hari ini juga supaya kita mengalami sukacita yang luar biasa ini. Dan ketika kita sudah menerima kabar baik ini ya, menerima Kristus, marilah kita juga wartakan pada orang-orang di sekitar kita. Kalau ada kabar baik, ya pasti ya sudah selayaknya kita juga akan berbagi kepada orang-orang di sekitar kita.
Ada dua pelajaran bagi kita dari pasal ini. Yang pertama adalah Tuhan memanggil kita untuk mengabarkan kabar baik. Jadi kita bisa membacanya juga di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Nah, ini juga tadi ya kalimat alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Itu dikutip di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 ini ya. Jadi di sini dikatakan ada kabar baik, kemudian ada orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik, kemudian ada orang yang dipanggil Tuhan untuk mengutus orang ini. Jadi itu seperti pembawa kabar baik, misalnya para misionaris, dan kemudian ada orang-orang, ada gereja yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengutus misionaris tersebut pergi ke daerah-daerah yang belum menerima Injil. Tapi ini bukan hanya ditujukan bagi misionaris ya. Sebenarnya panggilan untuk mewartakan kabar baik itu ditujukan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima kelepasan dari Tuhan. Jadi pewartaan atau penginjilan itu sebenarnya bukan karunia rohani. Ya memang ada orang-orang yang memiliki karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kemudian ada orang-orang yang kelihatannya kalau bicara hal-hal rohani dengan orang lain, maka orang lain itu lebih cepat untuk bisa mengerti. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak memberikan panggilan untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang seperti itu saja ya. Orang-orang yang bisa mewartakan atau menjelaskan Injil dengan baik dan sebagainya. Kita semua yang sudah ada di dalam Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengabarkan kabar baik sesuai dengan kapasitas masing-masing dan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kita tidak dipanggil untuk menjadi misionaris pergi ke daerah-daerah terpencil. Mungkin ada yang dipanggil, tetapi tidak semua dipanggil seperti itu. Tetapi kita harus berbagian di dalam pemberitaan kabar baik. Kita bisa mendoakan, kita bisa mendukung dana, kita juga bisa mewartakan Injil, bukan kepada orang-orang yang ada di tempat-tempat terpencil, tetapi kepada anggota keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian kabar baik juga harus menjadi prioritas pemberitaan kita. Kita menasihati anak, menasihati karyawan dan sebagainya itu boleh. Nasihat-nasihat yang baik itu boleh. Tetapi kita tetap harus memberitakan hal yang terbaik yang bisa kita beritakan, yaitu apa? Kabar keselamatan dari Kristus. Jadi jangan gantikan pemberitaan Injil apalagi di dalam keluarga ya, dengan nasihat-nasihat yang mungkin terlihat baik. Nasihat itu bisa baik, tetapi yang terbaik adalah Injil. Tanpa Injil, tanpa kabar baik dari Alkitab, maka semua nasihat tersebut ya, walaupun orang itu bisa mengalami sukses ya, tetapi kalau tanpa keselamatan maka semuanya itu akan percuma. Kemudian Tuhan juga memanggil kita untuk menjauhi hawa nafsu duniawi ya, 2 Korintus 6 ayat 17. Jadi Tuhan membebaskan kita supaya apa? Supaya kita bisa memilih menjalani hidup kudus ya, bukan malah terikat lagi oleh belenggu dosa. Jadi ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah diselamatkan, maukah kita masih hidup sembarangan ya? Mentang-mentang kita sudah dijamin surga oleh Tuhan, maka hidup kita sembarangan? Ya tentu tidak. Justru ketika kita memahami anugerah yang kita terima, maka kita akan memohon kekuatan Tuhan untuk hidup yang berkenan di hati Tuhan ya, bukan hidup yang sembarangan. Dan ini berarti juga adalah kekudusan harus menjadi prioritas ya, bukan kesuksesan ya. Jangan mengejar kesuksesan duniawi ya. Kita berusaha boleh. Ya kita bermimpi untuk lebih baik secara ekonomi, secara karakter dan sebagainya itu boleh, itu hal yang baik ya. Tetapi jangan jadikan itu sebagai tolok ukur kesuksesan di dalam hidup ini. Tuhan memberikan kita porsi masing-masing. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih pintar, ada yang kelihatannya hidupnya lebih baik dan sebagainya. Tetapi yang jelas adalah apa? Yang menjadi prioritas adalah kekudusan kita. Apapun keadaan kita, marilah kita hidup hari demi hari itu lebih kudus. Ya. Lebih kudus itu artinya lebih fokus kepada Tuhan dan tidak fokus kepada hawa nafsu di dalam dunia ini. Nah ini juga yang harus menjadi didikan bagi anak-anak dan keluarga kita. Anak-anak dan keluarga kita harus dididik untuk hidup kudus. Nah setelah
Mereka bisa hidup kudus, mereka tahu panggilan Tuhan, mereka tahu yang benar dan yang salah sesuai dengan firman Tuhan itu apa. Maka yakinlah ya, mereka itu pasti akan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Seorang penulis Kristen bernama Warren Wiersbe mengatakan, Roh Allah menggunakan firman Allah untuk membersihkan dan membangkitkan hati umatnya. Ada dua pertanyaan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mengapa kabar baik dari Tuhan sering kalah menarik dengan kabar baik versi dunia? Dan yang kedua, apa saja bentuk barang-barang yang najis dari Babel, tadi yang tidak boleh dibawa oleh bangsa Israel. Barang-barang yang najis dari Babel di dunia modern yang bisa mencemari kehidupan orang percaya pada masa kini. Mari kita berdoa, kita akan tutup untuk pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kelepasan yang telah Engkau berikan di dalam Kristus. Mampukan kami untuk meresponsnya dengan hidup kudus, jauh dari hawa nafsu duniawi yang menghauskan. Dan kiranya berikan kerinduan juga kepada kami untuk mewartakan kelepasan ini kepada orang-orang di sekitar kami. Amin.